Di pagi hari yang cerah, seorang wanita berusia 49 tahun tengah termenung di teras rumah seperti sedang memikirkan sesuatu. Tidak lama kemudian, datanglah seorang perawat yang menghampiri wanita tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurse Nisa dari Puskesmas Ramah Anak. Di sini ingin bertanya apakah Ibu memiliki anak? Ya betul. Jadi begini Ibu, Puskesmas Ramah Anak sedang mengadakan program untuk mengetahui dan mengidentifikasikan bagaimana perkembangan jiwa dari seorang anak. Sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk berbincang-bincang dan saya wawancarai mengenai perkembangan anak Ibu? Oke, bersedia. Kalau gitu lebih baik kita masuk ke dalam dulu aja ya. Iya. Kebetulan saya mau konsultasi juga tentang anak saya, tentang masih kecil. Silakan. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya masuk ya Bu. Ya, silakan. Baik Ibu, terima kasih sudah mengizinkan saya masuk. Sebelumnya apa anak Ibu ada di rumah ya? Ya, kebetulan ada di rumah sudah main di dalam. Bentar ya, saya panggil saja rasanya. Jasmine, silakan. Ada kata yang mau tanya sama adik. Silakan duduk dulu. Silakan duduk dulu ya. Halo Adek. Sebelumnya nama kamu siapa ya? Jasmine, Yasmin. Namanya bagus ya. Kamu umurnya berapa tahun? 11. Berarti sudah 6 SD ya Bu? Iya betul, udah kelas 6. Oke, sebelumnya Mas mau mengenalin diri dulu. Sebelumnya Mas namanya Mas Nisa. Di sini saya mau bertanya-tanya sama adik, ya boleh? Boleh. Nanti kalau misalnya adik kebingungan dalam menjawab bisa dibantu sama ibu. Oke, siap? Sebelumnya Jasmine di sekolah ada teman dekat gak kayak sahabat begitu? Ada temanku banyak. Siapa aja? Ada Esti, biasanya paling dekat sama Ari sama Cika. Wah seru banget ya punya teman banyak dan sahabat. Terus kalau misalnya nih kamu lagi pengen apa sekarang? Isi game. PC gaming. Kalau misalnya kamu mau PC gaming terus belum punya uang, biasanya kamu minta ibu atau tunggu dulu uangnya? Tunggu dulu di tanganku. Sebelumnya kamu di rumah suka bantuin ibu nggak? Aku biasanya nyapu rumah sama beresin kasur. Terus kalau misalnya hobi kamu sukanya apa? Menggambar kan? Menggambar. Wah keren banget, nanti ajarin Nurse ya cara menggambar. Iya. Oke, udah dulu ya dia pertanyaannya. Saya ingin bertanya kepada ibu terlebih dahulu. Iya kan? Jadi begini ibu, setelah saya tadi berbincang-bincang pada adik, perkembangan untuk usia dia sudah normal ya bu. Sebelumnya ibu punya keluhan nggak bu? Keluhan tersendiri kepada adik Yasmin? Ya ada sedikit sih, ada ya. Cuma memang kalau disuruh belajar, anak itu agak susah ya, terutama BR. Karena kebiasaan main HP atau game juga. Jadi permasalahannya sih di situ. Kalau ada nggak menurut lah gitu ke anak ya, jadi permasalahannya di situ. Jadi pengennya main terus, jadi makanya semester kemarin agak kurang nih kayak gitunya. Adik Yasmin kenapa? Tadi kan dibilang sama ibu susah buat belajar, ngerjain PR itu kayak gitu kenapa? Kamu main-main terus? Aku pusing kak, aku belajar mulu, aku capek. Aku pengen main juga sama teman-teman, tapi aku main waktu di rumah aja nggak boleh, main keluar juga nggak boleh. Nah, sebenarnya belajar itu penting. Kamu juga harus ada porsirannya antara belajar dan juga bermain. Ya udah ngapain main, lebih baik banyakin belajar supaya semuanya bagus. Tuh kan harus. Sebelumnya adik tahu nggak dampak yang terjadi kalau adik terlalu lama bermain gadget? Enggak nurse. Dampak yang akan terjadi jika adik bermain gadget terlalu lama yaitu beresiko mengalami gangguan mata seperti rabun jauh dan mata lelah. Prestasi belajar adik akan menurun karena adik menghabiskan waktu dengan bermain gadget sehingga lupa belajar. Peningkatan berat badan akibat kurang gerak, sulit tidur, dan kesulitan dalam bersosialisasi atau berkomunikasi. Oh gitu ya nurse. Jasmine tahu nggak sih apa pentingnya belajar? Belajar tuh biar nilainya bagus kan nurse.
Bener, belajar biar nilainya bagus, tapi ada yang lebih banyak lagi loh. Belajar itu kita supaya bisa memahami, seperti kita naik sepeda. Kita harus bisa belajar memahami cara naik sepeda bagaimana, biar kita bisa paham. Iya ya Nas, misalnya kalau nggak belajar bakal gimana tuh Nas? Kalau nggak belajar, kamu nggak paham-paham dong. Nanti kalau misalnya teman-teman kamu paham, kamu nggak paham gimana? Tadi kan udah dibilang, kalau misalnya rapot kamu banyak yang merah. Kalau misalnya kayak gitu terus, kamu mau nggak naik kelas? Ih nggak mau Nas, aku pengen sama teman-teman Mas terus. Nah, makanya kayak gitu, kita harus rajin belajar. Oh iya, sebelumnya kamu pulang sekolah biasanya jam berapa ya? Aku biasanya pulangnya jam 1:30 terus langsung belajar. Sebelumnya kamu, ibu, kalau misalnya menyuruh adik belajar bagaimana ya, Bu? Biasanya sih kayak aku nggak kasih waktu aja kalau dia belajar. Terus kalau misalnya seperti itu, apa adik malah belajar atau bagaimana, Bu? Enggak juga sih, biasa main dia main sama teman-temannya. Begini Ibu, kalau misalnya disuruh dengan cara dimarahi atau diancam, mungkin memang tidak bagus ya Bu, malah membuat adik malah makin membangkang dan tidak mau disuruh-suruh. Oh gitu ya. Iya, Jadi kamu terjemahkan sekarang salah ya. iya Ibu, benar. Saya kasih saran, Ibu bisa memberikan adik istirahat terlebih dahulu setelah pulang sekolah. Pasti kan kalau habis dari sekolah belajar juga pasti capek ya Bu. Maka dari itu diberikan istirahat terlebih dahulu untuk adik bermain, lalu dilanjut belajar lagi sorenya. Baik, nanti saya akan coba terapkan yang seperti itu. Sebelumnya saya mau bertanya, adik diberi waktu untuk bermain gak ya Bu? Enggak, soalnya teman-temannya ya agak nakal, jadi saya suruh belajar di rumah aja. Sebenarnya Ibu boleh menyuruh adiknya untuk bermain sebentar Ibu. Soalnya dari usia seperti ini itu harus ada aktivitas-aktivitas gitu Bu sama teman-temannya. Bisa juga diganti dengan eskul biar adik bisa belajar juga. Oh gitu ya Mas. Nah, takut kebanyakan main daripada belajarnya. Jadi begini Ibu, cara mengurangi bermain game, mungkin Ibu bisa bikin jadwal untuk adik, kapan adik belajar dan kapan adik boleh bermain. Tujuannya itu untuk membantu adik agar bisa menyeimbangkan waktu belajar dan waktu bermainnya. Pertama, mungkin Ibu bisa saja ajak adik membuat rencana belajarnya terlebih dahulu. Ibu bisa diskusi kira-kira adik maunya belajar jam berapa. Tujuan dari ini supaya adik bisa membagi waktu belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Lalu Ibu bisa mencari alternatif kegiatan lainnya seperti mengajak si adik memancing, memasak, berkebun, atau sebagainya Bu. Berikan contoh yang baik, usahakan Ibu juga tidak bermain gadget saat bersama dengan si adik ya Bu. Biarkan si adik bermain di luar rumah bersama teman-temannya dan ajarkan si adik untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Oh gitu ya Nas. Nah, adik juga bisa bantu Ibu biar kamu tahu bagaimana membuat jadwal tersebut sesuai kemauan adik kamu aja. Mau belajar kapan? Nah, misalnya belajarnya dari sore nih, nanti mainnya sampai malam jam 7 misalnya seperti itu. Oke Nas. Terus selanjutnya ngapain lagi ya Nas? Selanjutnya kamu bisa buat jadwal harian. Tadi kan jadwal belajar, sekarang jadwal harian. Tujuannya biar kamu tahu porsir-porsir selama kamu belajar setiap harinya dan bermainnya seperti itu. Baik Nas, nanti akan aku coba. Dan jangan lupa ya, jadwal harian ini kamu harus komitmen dan selalu harus patuhi apa yang sudah kamu tulis di jadwal harian tersebut. Kamu juga bisa minta tolong sama Ibu untuk mengingatkan jadwal-jadwal harian kamu. Nah, sekarang kamu udah dikasih waktu main nih sama Ibu, seneng gak? Beneran Ibu, aku dikasih waktu main. Iya benar. Tapi kamu harus membuat rencana belajar dulu ya dan jadwal belajar seperti yang Mas ajarkan. Jadi supaya seimbang antara jadwal belajar kamu dan bermain. Nih, makasih Bu, makasih juga Nas. Aku akan lakukan apa yang kamu udah diperintahkan. Sama-sama adik, Ibu. Seneng banget nih ya udah bisa bermain. Tapi ingat kata-kata Nas, kamu jangan lupa ngerjain PR dan belajar. Oke? Siap Nas. Tes dulu dong. Apa
Apakah Ibu bisa diulangi apa yang sudah saya jelaskan tentang cara mengurangi waktu bermain si adik? Yang pertama, membuat jadwal kegiatan bermain. Yang kedua, mencari alternatif kegiatan saat bersamanya, misalnya seperti mancing, masak, atau berkebun, dan lain sebagainya. Dan tidak bermain gadget saat bersama dengan si anak. Kemudian, membiarkan anak bermain bersama teman-temannya dan mengajak bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Baik Ibu, terima kasih sudah ingin bersedia berbincang-bincang dengan saya. Ya, sama-sama. Ya, nanti seminggu lagi saya kesini untuk melihat perkembangan adik Jasmine. Bagaimana Ibu? Boleh, silakan. Terima kasih ya atas masukannya. Saya juga bingung lagi untuk menghadapi anak